Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Surya Rahmadani, NPM 187000017 dari kelas 2018A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan status neurologis pada pasien. Yang pertama, yang kita tanyakan adalah mengenai identitas penderita. Yang pertama ada nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, suku, agama, status material, dan pekerjaan. Lalu ada tanggal pemeriksaan dan tanggal MRS. Selanjutnya ada pada data dasar yang ditanyakan adalah seputar anamnesa saja, yaitu ada keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pengobatan, riwayat intoxikasi, lalu ada riwayat sosial ekonomi. Lanjut ke pemeriksaan objektif, yaitu status internin singkat, terdiri dari berat badan, tinggi badan, tekanan darah kiri dan kanan, suhu badan, nadi, pernafasan, gizi, kondisi kepala, leher, paru-paru, jantung. Pada abdomen yang diperiksa adalah kondisi hati, limfa, dan ekstremitas. Lalu pada status psikiatri singkat yang diperiksa adalah emosi dan afek, pencerapan, kemauan, proses berpikir terdiri dari bentuk, arus, isi, lalu ada kecerdasan, ingatan, dan psikomotor. Lanjut ke status neurologi. Dibagi menjadi dua, yaitu ada kesan umum, di mana kesan umum ini terdiri dari beberapa, yaitu ada kesadaran, kualitatif, dan kuantitatif. Ada pembicaraan, ada disatri, monoton, dan scanning. Pada afisia yang diperiksa ada motorik, sensorik, amnestik, atau anomik. Pada bagian kepala yang diperiksa adalah bentuk atau besarnya, asimetri, sikap paksa, tortikolis. Dan pada muka yang diperiksa adalah mask atau topeng, miopatik, full moon, dan lain-lain. Lalu pada pemeriksaan khusus terdiri dari 10 bagian. Yang pertama ada rangsangan selaput otak. Rangsangan selaput otak ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada kaku kuduk, ada Lasiqui, Kemik, ada Brudzinski tanda leher, Brudzinski tungkai kontralateral, ada Brudzinski tanda pipi, juga ada Brudzinski tanda simfisis pubis. Lalu yang kedua ada saraf otak. Nah, saraf otak ini ada nervus pertama yang diperiksa itu dari nervus pertama sampai nervus 12 itu yang diperiksa dari kiri dan kanan. Pada nervus pertama itu yang diperiksa ada anosmia, hiposmia, parosmia, halusinasi. Pada nervus kedua itu ada visus, yojana penglihatan, lalu melihat warna, ada funduskopi juga. Pada nervus ketiga, keempat, dan keenam itu yang diperiksa ada kedudukan bola mata, pergerakan bola mata. Pergerakan bola mata ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ke nasal, ke temporal atas, ke bawah, ke atas, dan ke temporal bawah. Lalu ada celah mata atau ptosis, lalu ada pupil, bentuk, lalu ada lebar, perbedaan lebar, reaksi cahaya langsung, reaksi cahaya konsensual, lalu reaksi akomodasi, dan reaksi konvergensi. Pada nervus yang kelima itu yang diperiksa ada cabang motorik, yaitu ada
otot Manchester, otot temporal, otot pterygoides interna dan eksterna. Lalu ada cabang sensorik. Cabang sensorik terdiri dari 3 ya. Cabang sensorik 1 sampai 3. Lalu ada refleks kornea langsung, refleks kornea konsoil. Lalu ada pada nervus ke-7 itu yang diperiksa adalah waktu diam, kerutan dahi, tinggi alis, sudut mata, lipatan nasolabial. Lalu pada waktu gerak itu yang diperiksa ada mengerut dahi, menutup mata, pensiul, memperlihatkan gigi, pengecapan 2/3 depan lidah, hiperakusis. Lalu yang terakhir ada sekresi air mata. Pada nervus yang ke-8 itu yang diperiksa ada beberapa ya. Yang pertama ada vestibular. Yang diperiksa adalah vertigonya, nystagmus, lalu tinnitus aureum. Lalu pada koklear yang diperiksa ada Weber, Rin, Squabus, terus tuli konduktif dan tuli perseptif. Lalu pada nervus ke-9 dan ke-10 itu bagian motorik ya. Bagian motorik yang diperiksa adalah suara biasa, parau, atau tak bersuara. Lalu kedudukan arkus paring, itu bagian. Lalu yang selanjutnya ada kedudukan uvula, pergerakan arkus faring atau uvula, Feren, Rideau, pneumon, detik jantung, bising usus. Lalu pada bagian sensorik yang diperiksa ada refleks muntah faring, lalu refleks palatum mole. Pada nervus 11 yang diperiksa adalah mengangkat bahu, memalingkan kepala. Dan pada nervus ke-12 yang diperiksa adalah kedudukan lidah waktu istirahat, kedudukan lidah waktu gerak, lalu atrofi, fasikulasi atau tremor, kekuatan lidah menekan bagian dalam pipi. Selanjutnya yang ketiga yang diperiksa adalah ekstremitas. Ekstremitas superior yang diperiksa melalui inspeksi adalah atrofi otot, lalu ada pseudohipertrofi, lalu diperiksa dengan cara palpasi. Yang diperiksa adalah nyeri, kontraktur, konsistensi, lalu yang diperiksa melalui perkusi itu reaksi myotonik. Lalu pada motorik itu yang diperiksa adalah kekuatan otot, lalu tonus otot, lalu refleks fisiologis, refleks patologis. Dan pada sensibilitas yang diperiksa adalah eksteroseptik, rasa nyeri superficial, rasa suhu, rasa raba ringan. Lalu pada proprioseptik yang diperiksa adalah rasa getar, rasa tekan, rasa nyeri tekan, rasa gerak dan posisi. Lalu pada enteroseptik yang diperiksa adalah refert pain. Lalu rasa kombinasi yang diperiksa adalah stereognosis, barognosis, grapesthesia, sensory extension, loss of body image, two-point tickle, discrimination. Lalu pada bagian yang inferior, pada bagian inspeksi itu yang diperiksa adalah atrofi otot, pseudohipertrofi. Lalu yang diperiksa melalui palpasi adalah nyeri, kontraktur, konsistensi. Dan yang diperiksa melalui perkusi adalah reaksi motorik. Myotonik, di mana reaksi myotonik ini juga yang diperiksa adalah motorik,
di mana bagiannya adalah kekuatan otot, tonus otot, refleks fisiologis, refleks patologis, sensitivitas. Lalu yang keempat adalah badan. Badan dilakukan pemeriksaan sesuai, yang pertama ada inspeksi, yang kedua palpasi. Palpasi digunakan untuk melihat otot perut, otot pinggang, kedudukan diafragma pada saat gerak dan pada saat istirahat. Lalu pada perkusi, lalu pemeriksaan melalui auskultasi, lalu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik yang diperiksa adalah gerakan cervical vertebra pada saat fleksi, ekstensi, rotasi, lateral division. Lalu gerakan dari tubuh itu membungkuk, ekstensi, lateral division. Lalu refleks dinding abdomen, refleks interskapula, refleks gluteal, refleks cremaster, refleks anal. Lalu yang kelima ada kolumna vertebralis. Yang diperiksa adalah kelainan lokal, yaitu ada skoliosis, kifosis, skoliosis, ada gibus, ada nyeri tekan atau ketok lokal, nyeri tekan sumbu, nyeri tarik sumbu, besar otot, lalu ada respon terhadap perkusi, normal atau tidak, lalu reaksi miotonik. Pada atrofi yang diperiksa juga pseudohipertrofi, palpasi otot, nyeri, kontraktur, konsistensi. Yang keenam ada gerakan-gerakan involunter. Yang pertama ada tremor, diperiksa juga tremornya pada saat waktu istirahat dan waktu bergerak. Ada korea, atetose, miokloni, balismus, torsion spasme, fasikulasi, miopnia. Yang ketujuh ada guide dan keseimbangan. Yang diperiksa ada koordinasi dari jari tangan, jari tangan hidung, ibu jari kaki, jari tangan, tumit lutut, pronasi supinasi, tapping dengan jari-jari tangan, tapping dengan jari-jari kaki. Lalu pada gait station, pada gait yang diperiksa adalah jalan di atas tumit, jalan di atas jari kaki, tandem walking, jalan lurus lalu putar, jalan mundur, hopping, berdiri dengan satu kaki. Lalu selanjutnya macam-macam gait. Diperiksa ada hemiplegic gait, spastic, cerebral gait, diabetic gait, stepback gait, pedaling gait, Parkinsonian gait, jingling gait. Lalu pada station dilakukan Romberg test. Yang ke-8 ada fungsi luhur. Yang diperiksa adalah aprasia, alesia, agraphia, fingeragnosia, lalu membedakan kiri dan kanan. Lalu ada akal kuliah. Yang ke-9 ada refleks primitif. Yang diperiksa adalah Krebs reflex, snort reflex, sucking reflex, palmo mental reflex. Yang ke-10 adalah saraf otonom. Nah, di sini yang diperiksa ada mixi, salivasi, gangguan tropik. Pada gangguan tropik ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pada kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya ada pemeriksaan defekasi. Lalu ada gangguan vasomotor, sekresi keringat, ortostatik, hipotensi. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pemeriksaan pada pasien neurologik.